Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kelima, kalau saya tidak salah kelima atau keenam mungkin, pada mata kuliah komputer. Pada kegiatan hari ini, setelah melalui beberapa proses yang dari kemarin-kemarin, mungkin teman-teman di sana sini masih banyak terjadi kebingungan, tapi saya yakin dan percaya bahwa kalian semua berproses ya. Berproses itu maksudnya tumbuh kembang. Kalaupun mungkin tidak mendapatkan kemarin di kelas ini, mungkin Anda bisa nonton mungkin di kelas lain begitu, atau mungkin dari channel-channel lain, atau dari informasi-informasi lain dari YouTube. Yang pasti adalah bahwa Mendeley ini jika dipahami dari sekarang, dari dini, akan membuat kita lebih baik ke depan. Karena apa? Standar ke masa depan akan semakin tinggi. Semakin tingginya maksudnya adalah salah satunya adalah penulisan makalah, jurnal, skripsi. Itu semua akan berbasis yang namanya referensi kepustakaan. Kenapa Pak harus pakai mesin? Ini kan namanya mesin ya, mesin. Kenapa saya katakan ini mesin? Mesin Mendeley namanya saya sebut. Karena memang dia otomatis segala sesuatu itu tinggal hanya kita masukkan di aplikasi, udah langsung Oke, teman-teman, mohon maaf ada masalah tadi. Oke, nah karena betapa pentingnya dia, maka kita harus pelajari lah. Singkat cerita saya adalah itu. Dan di dalam penggunaan Mendeley itu sendiri, banyak hal yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah bagaimana cara menginstalasi dan munculnya beberapa trouble. Mungkin ada Microsoft Win CRT dan lain sebagainya. Nah, beberapa teman-teman kemarin dari kelas lain ada yang bermasalah. Saya coba langsung video call untuk menunjukkan masalahnya. Dan alhamdulillah setelah dia tunjukkan ke laptopnya, kameranya diarahkan ke laptopnya, kita pandu begitu. Nah, hari ini saya juga pengen dapat cara cepat masalah-masalah dari teman-teman ketika melakukan proses pengerjaan tugas itu apa saja. Tapi satu yang sudah melaporkan kemarin yang menyampaikan ke saya secara japri ada Fahmi Idris Swada Lubis. Beliau mengatakan, Fahmi mengatakan bahwa tugasnya tidak muncul suara begitu ya. Ya Fahmi? Oke, coba hidupkan mikrofonnya. Share screen-nya Pak, nggak ada muncul Pak. Share screen-nya. Hitam dia Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau kamu men-share screen, coba perhatikan saya ya. Sebentar, saya akan coba share screen. Sebentar ya. Nah, kalau teman-teman melakukan share screen di sini, coba teman-teman perhatikan ini. Kemarin begitu juga ada anak dari PGSD kelas lain, PGSD ya, anak PGSD bukan anak bahasa Indonesia. Dia mengatakan, Pak, kenapa ketika saya merecord, ketika saya menjelaskan Mendeley-nya, Pak, tidak muncul Mendeley-nya, Pak. Yang muncul, sorry. Tidak muncul tampilan untuk dia mengcopy. Misalnya ini ada misalnya terbuka ini apa nih Adobe Reader ya, PDF untuk membaca PDF-nya begitu. Misalnya kita buka apa ya yang ya. Mana nih filenya misalnya. Kita coba buka dari apa ya, dari download. Kita buka cari satu file yang ada dari download. Nah, kemudian nanti sebentar ya, kita stop dulu. Oke, ini ya. Nah, ini kita cari coba downloadnya. Oke, ini
PDF-nya ada nggak? Atau dari sini, dari download, dari kolom download ini. Misalnya ini artikel-artikel yang pernah saya download, misalnya ini tentang berpikir komputasi. Jadi dia menjelaskan, Pak Supriyadi ketika saya melakukan copy ini Pak, kata misalnya dia mengopi inilah, katakanlah misalnya mengopi kalimat inilah, misalnya mengopi ini computational thinking is bla 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 gitu ya, ini ya, yang ini contoh ya. Teman-teman kita apa boleh mengambil dari bahasa Inggris? Boleh ya. Boleh diambil dari bahasa Inggris, di copy dulu, diterjemahkan dulu ya ke Google Translate. Nah, makanya boleh mengambil dari ini ya. Ini bahasa Inggris, terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Setelah kamu dapat terjemahannya, ini kamu copy, kamu pindahkan ke tempatmu, baru bikinkan itu tulisan siapa. Itu boleh ya. Jadi bukan berarti bahasa Inggrisnya yang kamu kutip langsung begitu. Jadi kalau ada jurnal-jurnal bahasa Inggris juga boleh dimasukkan. Dan kalau bisa bahasa Inggris yang kamu ambil itu sangat bagus sekali. Kenapa? Berarti menunjukkan kepada pembaca bahwa yang kamu baca itu banyak dan luar biasa begitu. Bahkan dari luar negeri pun kamu ngambil gitu. Artinya itu menaikkan rating atau nilai jual dari tulisan yang kamu buat. Itu sekedar informasi. Nah, saya tadi mau menjelaskan tentang masalah share screen yang dialami oleh Fahmi Suhada. Menurut saya, jadi teman-teman ketika seperti ini, dia lupa, dia melakukan share screen itu seperti ini. Dia tidak mengklik yang ini, screen. Tapi dia mengklik di mana tempat mendelay-nya, dikliknya begini. Ketika saya klik mendelay teman-teman, untuk di share screen, artinya apa teman-teman? Artinya adalah semua proses yang di mendelay saja yang akan ke record. Maka yang harus diklik itu yang ini. Bukan yang lain-lain. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Kecuali teman-teman melakukan webinar. Teman-teman nggak ingin kelihatan apa aktivitas teman-teman di belakang misalnya. Misalnya saya ini adalah hostnya gitu kan. Saya mau share screen PPT-nya pemateri gitu kan. Saya mau share screen PPT-nya pemateri. Supaya nggak ketahuan saya buka-buka yang lain, maka saya lakukan ini, kayak gini. Share screen, PPT-nya saja saya share screen. Ini aja saya klik baru share. Kalau saya mau share suara, saya klik ini, share sound and optimize for video clip. Jadi yang selama ini UMSU buat acara, buat PKKMB yang kemarin waktu kita acara itu semua caranya seperti itu, teman-teman. Ini juga adalah pemahaman komputer kepada teman-teman. Mana tahu nanti memang diperlukan untuk support melakukan kegiatan misalnya di sekolah gitu, diminta oleh orang tuamu, bagaimana caranya ini nak begitu. Caranya seperti itu. Jadi nggak perlu dibingungkan. Saya ulang sekali lagi, ini dia. Nampak ini layar yang sedang saya tunjukkan? Teman-teman nampak ini? Ada screen whiteboard, iPhone, iPad, nampak? Nampak, Pak. Nah ini, jangan dipilih yang bawah, pilih yang screen. Setelah dipilih screen baru share. Itu yang menyebabkan sehingga ada tampilan-tampilan kamu yang kamu jelaskan tidak muncul ya. Mohon diperhatikan itu. Bisa teman-teman? Mana Fahmi nih? Kemarin kamu buatnya gimana Fahmi? Saya klik seperti kayak yang semalam Bapak suruh share screen yang Bapak ke kampus tuh, Pak. Iya. Udah oke, udah benar kan? Cuman pas disimpan ke file, saya buka. Oke. Nggak ada. Berarti bisa jadi laptopnya memang perlu di restart untuk istirahat, shutdown dulu, habis itu ulangi lagi. Jadi jangan dipaksain. Mungkin istirahat dulu, bisa jadi laptop itu mungkin terlalu banyak proses yang sedang bekerja, sehingga dia mumet, bingung mana yang mau dikerjain. Kamu pun mungkin buka banyak, di Google pun kamu misalnya banyak buka tab gitu kan. Banyak halaman yang kamu buka, aplikasi pun banyak yang kamu jalankan, PDF-nya kamu jalankan, Mendeley kamu jalankan, aplikasi lain pun kamu jalankan, Google Meet, maka komputernya pasti bingung. Jadi itu dihindari dengan cara diistirahatkan dulu, di shutdown, di restart, diulangi lagi kembali dari awal. Oke ya. Jadi teman-teman, selain Fahmi siapa lagi yang belum ini? Mohon informasinya.
yang belum siap dan tolong disampaikan apa masalahnya sehingga kita bisa mendata. Silakan, Aula Nazwa. Ya, Saya sama kayak Fahmi juga, Pak. Saya sudah nge-record tapi nggak muncul di file. nggak muncul di file. Iya, kayak nggak udah masuk ke file, dia nggak ada filenya. Ya, berarti kamu waktu nge-record, habis itu kamu mungkin tidak muncul kalimat convert ya, convert video recording. Muncul nggak kalimat itu? Muncul, Pak. Muncul. Dia ada berjalan nggak itu? Berjalan, Pak. Nah, kemudian Setelah selesai kan saya cari. ini saya matikan. Terus saya buka ke file, nggak ada, Pak. Oke, coba di mana laptop kamu sekarang? Biar kita pandu langsung. Coba langsung mana laptopnya? Nggak apa-apa, pakai itunya, kameranya nanti arahkan kamera pakai kamera belakang ya, biar kita langsung bisa cari di mana dia. Oke, selain ini sambil Aula Nazwa menghidupkan laptopnya, siapa lagi teman-teman? Yang lain? Halo teman-teman. Pak, Vicky izin bertanya Pak. Kemarin waktu Vicky ngerjain tugas, yang Vicky copy itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Gimana itu Pak? Yang macam mana? Coba diulangi. Tugas Vicky kemarin, Ya. yang Vicky kumpul itu bahasa Inggris yang Vicky copy paste. Bahasa Inggris yang Vicky copy paste? Iya Pak, cuman itu Pak. Ya nggak apa-apa, kalau sudah sempat terlanjur. Begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur, ya artinya kan sudah dilaporkan. Ya, kita nggak mungkin lagi mengulangi hal tersebut, begitu. Jadi nanti ini sekarang tampilannya kayak mana di tempat teman-teman ini? Muka Vicky nggak ada Pak di situ. Seperti dalam ruangan, Pak. Kenapa? Iya. Seperti dalam ruangan. Seperti dalam ruangan ya? Oh, kok bisa Iya. gitu? Terus mukanya nggak nampak. Tapi di Ada sini sebagian mukanya nggak nampak. iya Pak. Ini? Yang ini kayak mana yang ini? Sama Pak. Kayak di stadion. Ada nama nampak. Oh, ini kayak di Stadion Teladan ya? Ya. Tapi terlihat di tempat teman-teman ya mukanya. Ini Piki nih kan? Ada kok. Tapi di sini Vicky Bulat-bulat Pak muka. Oh ya, oke. Sorry. Ini tampilan fitur baru dari Zoom ini sepertinya. Mohon maaf. Ini tampilan baru dari fitur Zoom. Oke, kita stop aja. Jangan pakai itulah. Ini udah normal? udah. Udah Pak. Udah Pak. Oke. Iya. Sudah, Pak. Ya, mereka banyak memperkenalkan fitur-fitur baru mungkin karena anak muda yang banyak menggunakan Zoom. Mereka coba dengan mungkin dengan di stadion, bulat-bulat begitu. Ya, Aula Nazwa tadi silakan. Mana dia? Kamera belakang? Laptopnya mana? Arahkan kameranya ke laptop ya, oke. Sekarang coba buka itu dokumen. Mana dokumen kamu? Yang di samping itu ya, yang di samping yang bawah. Oke, yang itu nggak usah di switch ya. Assalamualaikum. Pak, permisi. Teman kita yang bernama Meme tidak dapat bergabung di Zoom ini dikarenakan kuotanya tidak ada. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Jangan ini dibuka. Halo. Iya, Pak. Oh, Aula Nazwa mau mencoba bergabung dari apa ya? Dari laptop ya? Enggak, Pak. Dari handphone juga. Nggak, maksud saya jangan buka ini. Nggak usah buka ini dulu. Coba buka My Computer. Coba. Udah, Pak. Ini kamu mengarahkan kameranya harus jelas. Jadi sehingga kami... itu ada kata double click ya. Berarti kamu kemarin waktu nge-record, sebentar. Waktu kamu nge-recording, apakah kamu ada mempause? Menghentikan sebentar? Ada. Ada? Iya, ada. Nah, Ada, Pak. Nah, kalau kalian misalnya nih ketika lagi recording, kalian berhenti sebentar, kemudian kalian mungkin karena ada sesuatu atau apa gitu, kalian baru lanjutkan lagi 2 menit setelah itu,
maka akan muncul seperti ini dia. Double click to convert. Itu coba di double click. Apakah itu recording kamu kemarin? Iya Pak, tapi dia nggak muncul di file Pak. Filenya nggak Sab- masuk ke sini gitu. Sabar, tunggu. Coba apa yang muncul? Kayak mana yang muncul? Tanggal berapa itu? Tanggalnya pas itu ya? Pas Pak, malah dibuka dia nggak bisa Pak. Coba buka. Yang mana itu? Yang bawah itu bukan? Yang bawah ini apa nih yang di bawah double click itu? Ini Pak, Hmm. itu video yang pertama belum di-record Pak. Ini belum, maksudnya belum pakai share screen gitu Pak. Oh, gitu. Ya udah, biasanya tempatnya di sini loh. Perhatikan saya sudah pernah kasih tahu ya. Tempatnya ada di dokumen. Terus nanti ada zoom. Udah? Terus nanti ini ada muncul seperti ini. Nah, di tempat saya sekarang ada seperti ini juga, teman-teman. Double klik. Tapi ini menunjukkan meeting ini lagi berjalan. Biasanya satu. Kedua, ini meetingnya ada banyak pause-pause kamu lakukan. Misalnya kamu stop, lanjut lagi. Kamu stop, lanjut lagi. Kamu stop, lanjut lagi. Begitu. Nah, jadi yang sudah benar, yang sudah selesai itu seperti ini. Ini kayak gini dia. Nah, ada 3 file muncul. Audio only, playback, sama zoom. Nah, audio only dan playback ini di-delete aja. Ini aja yang diperlukan. Ya, coba nanti kita boleh diskusi setelah kelas ini, karena ini waktunya berjalan terus, Aula Najwa. Nanti boleh coba di video call. Oke, yang berikutnya siapa lagi yang bermasalah? Mohon masalahnya jangan dibuat-buat, tapi benar-benar memang bermasalah seperti itu ya. Soalnya yang baru ngelis baru 20 berapa orang ya? 26 ya. Siapa lagi yang belum selesai laporan tugasnya? Tadi Fahmi udah, Aula Najwa tadi ya. Udah? Baru 2 ya. Tadi Ayu Wardani tadi menyampaikan Meme tadi kan keluar karena kuota. Oke. Pak, izin tanya Pak. Ya. Jadi di kelas kita ada penambahan mahasiswa baru, namanya Kak Anissa. Jadi dia itu Vicky list di absen di pertemuan remaja. Yang mana Anissa? Ada di sini dia sekarang? Saya Pak. Oh iya. Dengan senang hati ya. Oke, silakan diperkenalkan dirinya dulu supaya kita semua mengenal. Mungkin teman-teman sudah mengenal tapi saya belum. Jaringannya nggak bagus ini Anissa. Iya Pak, lagi jaringan Pak. Oke, baik. Nanti di grup aja diperkenalkan ya. Ini kenapa Iya, baru Pak. bergabung sekarang ya? Kemana aja selama ini? Iya. Nggak dapat informasi Pak. Nggak dapat informasi apa? Saya kena transfer dari PGSD. Oh gitu. Kamu udah semester berapa di PGSD dulu? 3 turun Pak. 3 aturannya. Cuman jadi turun jadi 1 ya? Iya. Oke, baik ya. Dinikmati ya. Mudah-mudahan bisa diinikan. Iya. Oke, selain ini ada lagi? Teman-teman? Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan sebelum saya mulai untuk menjelaskan materi tentang kutipan di depan. Silakan Fatma. Pak. Ya. Ini si Anggi kan dia ada masalah sama Mendeley-nya. Terus Anggi. dia lagi nggak ada. Iya, Iya, Anggi. Masalah apa dengan Mendeley-nya? Kata dia nggak bisa diklik gitu, Pak. Jadi begini, kalau nggak bisa diklik, pertama Dia teman-teman mau ngejelasin rupanya dia kelempar ya. iya dia apa? Ya udah, nggak Ini apa-apa dia nanti. keluar- Boleh Japri Bapak nanti kita coba video call nanti. Bagi yang bermasalah nanti kita buka video call WhatsApp conference. Ya. Ini kan kuliah sekarang ya. Saya hanya menanya perkembangannya sejauh mana. Bagi yang bermasalah nanti boleh nanti di jalur pribadi. Silakan, ada lagi? Pak, izin menanya Pak. Ya, silakan. Ini bertanya atau menyampaikan kendala? Bertanya Pak. Oke. Ya, bertanya sampai kendalanya itu.
Kendala Silakan. Mendeley, Pak. Itu Mendeley-nya kenapa mau diinstal ke Word, dia bacanya MS plugin. Emang saya lihat dari tutorial YouTube, dia ada folder lain. Folder emang untuk menyangkutkan ke Word. Iya, nggak usah Dan dianeh-anehkan, ikuti aja yang sudah pernah enggak, enggak Pak, emang dari dulu emang udah saya coba, tetap nggak bisa nyangkut gitu Pak. Oke, pertama berarti gini, copot itu Microsoft Word, download buat yang baru konekkan, gabungkan seperti itu. Kalau repot. Ini teman-teman yang lain semua udah bisa terhubung ke Microsoft Word plugin. Tidak terlalu repot ya prosesnya teman-teman. Tinggal klik, selesai bisa ya. Tidak perlu ada folder-folder tambahan ya. Oke. Oke, waktu kita tinggal 10 menit. Saya rasa nanti boleh dilanjut di jalur pribadi, Jaki, ya. Oke, baik. Saya akan coba share screen menjelaskan tentang penjelasan saya hari ini yang kemarin bagaimana kalau misalnya kita melakukan kutipan di depan, ya, di awal kalimat begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, andaikan misalnya saya sudah punya suatu, kita misalnya cari dulu ya dari Google Scholar gitu ya. Cari dari Google Scholar, kemudian kita cari tentang apa saja lah. Misalnya boleh tentang referensi Mendeley ya. Ini tugas kedua Anda kemarin. Nanti langsung muncul seperti ini. Misalnya kita ambil yang ini, yang nomor 3 ini ya, ubaya.ac.id. Pelatihan katanya. Ini pelatihan cara menulis seperti ini artikel ya. Artikelnya dipublikasi di Universitas Surabaya. Kita coba download. Kita download, kita buka. Oke, setelah dibuka ternyata memang ada isinya lengkap, jelas ya. Ada jurnalnya lengkap, linknya ada, siapa penulisnya lengkap semua. Habis itu ini kita upload ke Mendeley. Ini langkah cepatnya teman-teman. Waktu kita tinggal 8.33. Cari di mana tadi file tersebut. Saya biasanya letaknya di download ya. Setelah di download baru di dokumen. Dan dia berada pada paling atas. Saya biasanya di situ. Ya. Kemudian ini saya open. Nah, kebetulan saya opennya di all dokumen. Yang harusnya teman-teman, kalau di all dokumen, kayak saya ini, sekarang ini dokumen saya banyak sekali di sini. Artinya saya akan bingung nyarinya. Itulah kenapa saya selalu menyuruh kalian untuk create folder. Create folder. Misalnya saya buat create foldernya 02/11/2021. Kenapa saya buat create foldernya misalnya ini, tanggal hari ini, anggaplah hari ini saya mengajarkan ini. Nah, jadi selalu buat create folder untuk mendefinisikan tugas kamu. File, add file. Saya ulangi sekali lagi yang tadi ya. Saya takut jadi tidak kecarian nanti. Nah, setelah seperti ini, kamu cek dulu metadatanya. Kayaknya judulnya udah oke. Pak Supriyadi cara ngecek cepatnya gimana? Ini klik kiri 2 kali. Nah, muncul di sini filenya, kamu cek langsung ke sebelah kanannya. Sinkron nggak ini kemarin? Ya, itu. Tugas kita bukan hanya sekedar di-upload, terus dibiarkan aja begitu. Nggak boleh. Setidaknya teman-teman, metadata yang bagus itu adalah judulnya ada, penulisnya ada. Tengok cara penulis teman-teman. Mana tahu penulisnya nanti berantakan. Lihat teman-teman, Mardin, Herinda. Dia di enter teman-teman, di enter. Untuk nama kedua di enter. Baharudin, Baharudin. Jadi kata keduanya dulu. Baru ini Nane, la. Ya, itu caranya teman-teman. Nah, setelah itu kamu cek apa nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya. Abdidas. Tahunnya jelas 2020. Volumenya 1. Isunya nomor 3. Halamannya 137 sampai 143. Teman-teman, kamu harus cek halaman tersebut. Ya, halamannya jelas ditulis di jurnal tersebut. Kalaupun mau dikosongkan juga tidak masalah. Nah, setelah itu Pak, apakah abstrak perlu? Jika memang Anda mau, silakan Anda masukkan. Kata kuncinya juga silakan kalau mau dimasukkan. Tapi yang paling penting adalah metadata yang di atas ini sampai page. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Misalnya kita mau ngambil ini, teman-teman, kata-kata yang ini ya. Ini. Akibatnya tak sedikit tulisan penulis ditolak oleh editor jurnal karena alasan yang sepele terkait penulisan sitasi dan referensinya tidak baku dan konsisten. Maksudnya
banyak tulisan kalian itu nanti akan ditolak kalau tulisan kalian tidak pakai mendeley. Misalnya saya buka begini. Saya contohkan dulu dengan yang di belakang. Ini saya satukan dulu teman-teman, karena ini satu kesatuan kalimat. Nah, ini adalah kalimat dari si ini tadi. Siapa tadi namanya? Mardin ini. Mardin ya, namanya Mardin tadi. Cek ke atas. Ini, Herinda Mardin. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung insert citation seperti biasa dari reference. Kemudian kita insert citation, baru kita ketik di situ Mardin. Nah, ini ada muncul teman-teman. Ya. Ini ada muncul di sini Abdidas. Nah, kita oke-kan. Kita tunggu muncul seperti ini. Mardin Baharudin and Nane. Kebetulan saya pakai referensi gayanya itu Harvard. Saya coba akan pakai referensinya pakai APA. APA ya, APA edisi ke-7. Dia akan muncul at all. At all ini artinya dan teman-temannya. Dan kawan-kawan begitu ya. Ini artinya dan kawan-kawan. Nah, sekarang Pak Supriyadi ini kalau di akhir. Bagaimana Pak Supriyadi kalau ini mau kita pindahkan ke depan? Kutipannya kita mau ngutipnya di depan. Nah, misalnya ini. Maka teman-teman, selama ini yang kita lakukan, saya kemarin lupa menjelaskan ini, karena memang ini babnya berikutnya ya. Klik ini di depan, seperti ini. Tetapi teman-teman, ini secara Anda anak bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia, kalau mengutip di depan, yang benar itu adalah seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Kutipan. Mana yang penerbit dipublish semalam? Ini. Kutipan dalam buku ajar. Ini kemarin, ini adalah penerbit dipublish ini penerbit yang terkenal di Yogyakarta. Nah, teman-teman perhatikan di sini pengutipannya. Kalau dia di depan, tengok ini. Kalau dia di belakang, yang kita lakukan sudah benar. Yang kita lakukan sudah benar. Tapi kalau dia di depan, dia harus namanya dulu baru buka kurung tahun. Oke, nama dulu baru buka kurung tahun. Nah, kayak mana caranya membuat itu di sini, Pak? Sedangkan ini aja, Pak, ini mendelete otomatis. Maka caranya teman-teman, klik di sini, baru klik edit citation. Udah, setelah kamu klik edit citation, klik di namanya ini. Klik di namanya ini, akan muncul seperti ini. Baru kamu klik suppress author, klik centang. Baru oke. Nah, lihat yang terjadi teman-teman. Yang tinggal hanya tahunnya saja. Yang tinggal hanya tahunnya saja. Nah, Pak Supriyadi, yang di depannya itu kayak mana kita buat, Pak? Kita ketik manual. Misalnya namanya seperti ini, Mardin. Dan kawan-kawan. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Itu harus kita ketik manual saja. Ya, tetapi ini tetap sudah terbaca di Mendeley. Nah, misalnya Pak Supriyadi ini kita delete. Kita mau pakai ini. Mardin dan kawan-kawan menyatakan atau mengatakan titik 2. Akibat, nah misalnya kita bisa ganti kalimatnya sedikit. Tak sedikit penulis, misalnya akibatnya nggak usah kita pakai. Tak sedikit penulis ditolak oleh editor karena begini. Boleh ini dikasihkan tanda kutip. Karena ini kalimat dari si Mardin dan kawan-kawan. Nah, apakah ini bisa muncul, Pak, nanti daftar pustakanya? Padahal ini, Pak, hanya tahunnya saja. Insya Allah muncul. Klik insert bibliografi. Otomatis. Teman-teman. Ya, jadi kalau di depan, silakan gunakan ini. Yang ininya tadi caranya adalah klik di sini, edit citation. Klik di nama. Baru nanti klik di namanya, edit citation. Klik di nama, baru suppress author. Kalau mau mengembalikannya kayak mana, Pak? Silakan klik balik ini. Nanti dia akan kembali. Kalau mau diletak di belakang. Tapi ini posisinya mau diletak di depan. Jadi karena di depan, suppress author, oke. Maka seperti ini dia. Jadi teman-teman, kalau di depan seperti ini, kalau di belakang seperti kemarin. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak nanti penulisnya banyak? Itu akan kita bahas di sesi berikutnya nanti. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman. Dan hari ini Pak Supriyadi akan memberikan tugas makalah untuk melihat ini. Coba nanti dipraktekkan ini teman-teman. Saya mau melihat nanti kalian apakah sudah pandai atau tidak. Coba nanti praktekkan, nanti kamu mengutip di depan, mengutip di belakang, begitu ya. Judulnya akan saya berikan nanti di grup. Kira-kira ada pertanyaan? Saya rasa cukup karena waktu kita tinggal 1 menit 7 detik. Jadi yang mau saya sampaikan adalah yang tadi. Itu yang penting.
Untuk recording ini nanti akan saya upload berbarengan semua dengan yang kemarin-kemarin. Yang ada di situ Jaki yang minta maaf dan lain sebagainya, itu akan ada nanti di situ. Jadi itu adalah saksi digital sejarah. Jadi kita nggak ada menutup-nutupi apapun. Jadi semua perkuliahan kita laksanakan dengan baik, adalah suatu proses pendidikan. Ini waktunya kurang tinggal 1 menit, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Diskusi berikutnya kita lanjut di WA. Bagi yang bermasalah nanti tolong saya di Japri untuk kita lanjutkan video call untuk memandu mungkin di mana masalah yang terjadi pada diri kalian. Makasih teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan, hari ini, hari Selasa depan. Tugasnya nanti saya berikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan mata kuliah berikutnya. Baik.